Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito hari ini masih dengan tema kita membahas penyakit tuli mendadak. Kita langsung saja kembali ke Dokter Else untuk pemaparan materi terkait dengan pemeriksaannya. Kita lanjut. Nah, ini ya pemeriksaan telinga. Jadi pemeriksaan yang bisa dilakukan di puskesmas dua ini ya. Ada pemeriksaan otoskop. Kalau pemeriksaan otoskop yang paling atas, jadi dianya itu alatnya kayak corong nanti dimasukkan ke dalam seperti itu ya, nanti dilihatlah bagian dalamnya sampai batasnya membran timpani. Kalau tadi di anatomi Dr. Wenti itu memang kelihatannya sampai membran timpani, gendang telinga seperti itu ya, gendang telinga terlihat atau enggak. Jadi patokannya membran timpaninya itu utuh atau enggak utuh. Maksudnya enggak utuh berarti enggak terlihat secara bulat sempurna seperti mutiara ya. Baru yang kedua ada pemeriksaannya Garputala ya. Mungkin pemirsa TVRI ada yang pernah ya melakukan pemeriksaan ini ya, karena memang ini pemeriksaan sederhana yang bisa dilakukan di mana aja ya dengan menggunakan alat. Jadi alatnya itu memang kayak besi seperti itu ya, kayak besi Garputala. Nanti diperiksalah ada 3 pemeriksaan. Ada tes Rine namanya ya, tes Weber sama tes Swabah ya. Mungkin ini nice to know aja untuk pemirsa TVRI di rumah. Jadi nanti ada interpretasi dari 3 pemeriksaan ini ya. Jadi kalau misalnya dia tes konduktif, mana yang tes Rine kah yang positif atau tes Rinenya enggak positif seperti itu ya. Misalnya yang tes Swabah, mana yang ke telinga kanan memanjang atau memendek, itu ada interpretasinya ya. Ini mungkin nice to know aja untuk pemirsa TV di rumah ya. Baru kalau misalnya dari pemeriksaan yang di puskesmas tidak ditemukan kalau tes otoskop tadi, kita kan cuma bisa melihat yang telinga bagian luar sampai yang tengah, batas tengahnya ya, nggak bisa telinga dalam. Tapi kalau dengan yang tes Rine, kita juga bisa tahu, oh ternyata dari kesimpulannya ini adalah sensori neural, artinya tuli mendadak. Baru kita lakukan rujukan ke spesialis THT. Nanti di spesialis THT tergantung dari tingkat keparahannya dan pilihan dari spesialis THT-nya, bisa dilakukan pemeriksaan yang namanya audiometri ya, yang kalau yang di atas itu audiometri, bisa dilakukan pemeriksaan ini tes Bera biasanya ya, tes Bera. Tapi biasanya audiometri sih sudah bisa menggambarkan bahwa nanti dia dari hasil pemeriksaan itu, dia kalau volume yang pemeriksaan ini ya, telinga itu ada yang namanya satuannya desibel. Desibel. Kalau nanti ada di bawah 60 ya, Dok ya, kalau nggak salah ya, di bawah 60 atau di rentannya itu berarti ada terjadinya gangguan dari pendengarannya. Kalau tes Bera biasanya dilakukan memang pada anak-anak. Karena kan anak-anak itu kan belum kooperatif ya, maksudnya kooperatif kan biasanya nanti sudah dipasangkan headset atau seperti itu kan nanti ditanya, terdengar nggak Bu? Masih terdengarkah? Atau terus dianya hidupkan lagi alatnya itu, apakah masih terdengar kan untuk mengetes pendengaran. Kalau anak-anak kan nggak bisa ngomong ya Dokter ya. Malahan kalau pemeriksaan ini harus dilakukan dalam ruangan yang sunyi ya, yang tidak ada kebisingan seperti itu. Bahkan pasiennya juga nggak boleh yang ngobrol, pokoknya nggak ada suara, tidak ada suara seperti itu. Kalau yang anak-anak kan susah ya, apalagi kalau bayi atau umur-umur toddler kan susah untuk memberi, selain dia nggak kooperatif, takutnya nanti menimbulkan kebisingan yang lain seperti itu. Nah, itu untuk yang tes Rine tadi bisa dilakukan di vaskes pertama Dokter? Bisa. Ya, jadi dia pakai alat sederhana, nanti pasiennya dijelaskan dulu bahwa nanti akan garputalnya akan diletakkan di bagian tertentu, misalnya di belakang telinga atau di bagian tengah dari wajah ya, bisa di sini, di gigi juga bisa, tapi biasanya yang lebih etis kan di
di sini seperti itu ya. Nanti akan diarahkan, misalnya kalau nanti ditaruh di sini ya Pak ya, apakah masih terdengar? Masih, misalnya nanti diletakkan di belakang telinga, apakah suaranya masih terdengar, seperti itu. Kurang lebih seperti itu, pemeriksaan yang Garputala, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke tata laksana ya. Nah, tadi juga udah disinggung dengan Dokter Wenti. Kalau sudden deafness ini dia adalah salah satu kegawat daruratan pada telinga. Berarti dianya ini harus segera ditangani. Kalau nggak cepat ditangani bisa menyebabkan tuli yang permanen atau prognosisnya jelek seperti itu ya. Karena 60-70% dalam teorinya dia bisa balik ke semula. Artinya dia bisa mendengar secara normal kembali, seperti itu ya. Tapi untuk tata laksananya, untuk pasien dengan onset kurang dari 2 minggu, pasien akan dirawat. Ya, pasien akan dirawat, pasien akan disarankan untuk tirah baring sempurna selama 2 minggu. Cukup lama ya untuk tata laksananya. Nah, kalau untuk terapinya itu dengan pemberian kortikosteroid ya. Untuk kortikosteroid ada yang jadi tergantung dari derajat ketuliannya itu, apakah ringan, ataukah sedang, berat, atau sangat berat. Artinya berbeda-beda penanganannya dokter. Tentunya dari derajat itu nanti pilihan tata laksananya juga akan berbeda ya. Nah, ada yang kortikosteroidnya sistemik, artinya melalui pembuluh darah atau disuntikkan seperti itu ya, untuk meningkatkan aliran darah koklea tadi. Ada yang pemberiannya secara oral. Nah, tapi ini sekedar untuk informasi aja ya. Terus ada yang karena tadi sudah disinggung juga, jadi tata laksana ini kan tentunya berhubungan dari penyebabnya. Kalau yang tadi kan bermacam-macam teori ya, ada teori yang vaskular dari Dr. Wenti, ada teori robekan ya dan sebagainya. Nah, kalau yang teori vaskular tadi jadi terapinya adalah terapi oksigen hiperbarik. Karena apa? Karena yang penyebabnya yang vaskular itu kan karena oksigenasinya tidak sampai, tidak tercukupi untuk memperdarahi dari koklea seperti itu ya. Nah, makanya diberikan juga terapi oksigen hiperbarik, artinya oksigennya 100% dengan tekanan lebih dari 1 ATA seperti itu ya, untuk meningkatkan nih oksigenasi kokleanya dan perilimfnya sehingga diharapkan dapat menghantarkan oksigen dengan tekanan parsial yang lebih tinggi ke jaringannya ya. Lanjut, nanti yang lainnya itu akan mengikuti berdasarkan dari gejalanya atau tergantung simptomnya ya. Kalau memang ada vertigonya mungkin akan diberikan obat untuk anti vertigonya dan lain sebagainya seperti itu. Ini ya pentosifizin seperti itu ya. Nah, gimana dok prognosisnya? Jadi kalau prognosis itu tadi 60-70% dia bisa kembali normal ya, asalkan tadi tata laksana dan diagnosa di awal yang cepat dan tepat seperti itu. Apakah dia bisa ada pengulangan dokter ketika Tentu sembuh? saja bisa. Laju tuli kembali? Bisa dokter. Karena kita mainnya virus ya, virus. Tadi singgung dengan Dr. Wenti, imunitas tubuh, terus gangguan kalau ada metabolik, autoimun. Jadi sekarang dia sembuh. Apakah untuk chance dia, kesempatan dia berulang itu ada? Ada. Kalau nanti dia terserang virus kembali, virusnya nggak ditangani dengan baik, terus nanti virusnya akan mengenai dari organ koklea atau telinga bagian dalam tadi. Nah, seperti itu. Prognosisnya tentunya berdasarkan usia ya, jadi semakin muda usia pasiennya akan semakin baik prognosanya, derajatnya ya, terus metode pengobatannya, terus saat memulai pengobatan ada tidaknya gejala vestibular. Vestibular itu ada gejalanya yang ketidakseimbangan tadi, salah satunya adalah vertigo dan faktor predisposisi lainnya. Dan dengan catatan orang yang dengan tuli yang mendadak ini dia memang long evaluation. Jadi misalnya hari ini dianya masuk terus misalnya dinyatakan oleh dokternya perlu dirawat seperti itu ya. Dia memang long evaluation, maksudnya untuk yang tes audiometri untuk melihat ada nggak progres dari peningkatan pendengarannya itu ya. Misalnya 2 minggu lagi disuruh kembali untuk evaluasi udah bagus nggak nih pendengarannya, udah naik tingkat nggak nih mendengarnya. Nah, itu kan
terapinya dilakukan di vaskes atau di rumah sakit dokter? di rumah sakit. Di rumah sakit. Kalau yang kasus tuli mendadak biasanya akan segera dirujuk. Di rumah apakah ada perawatan yang dilakukan tersendiri? Biasanya sih pesan-pesan spesialisnya yang pertama tentunya jangan dulu mendengar yang terlalu keras ya. Terus menjaga pola makanan, itu secara umumnya ya, pola makanan hidup sehat. Itu di mana penyakit pasti pesannya itu. Tapi menjaga dari telinganya, menjaga dari menenangkan telinganya untuk sementara, menghindari dari. Terus sebelum kita lanjutkan, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan dokter kita.